Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Hidayah. Saya dari Divisi Retorika Dakwah. Saya berasal dari Tasikmalaya. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai taat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Karim Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ahli fiksi dan ukhti fiksi yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini dalam latihan dakwah, insya Allah saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar senantiasa taat kepada Allah jami'ul awqat. Artinya setiap waktu. Yang namanya jami'ul awqat, yang namanya setiap waktu, bukan hanya satu hari, bukan hanya satu minggu, bukan hanya satu bulan, bahkan bukan hanya satu tahun, tetapi arti jami'ul awqat di sini adalah seumur hidup. Kemudian ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya harus disertai dengan ketaatan kepada Rasul. Kemudian harus dilandasi dengan dasar takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Apa yang artinya itu takwa? Takwa adalah menjalankan atau melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan. Atau dalam istilah lain, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kemudian ketaatan kepada Rasul. Rasul itu hanya mempunyai kewajiban menyampaikan segala risalahnya ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikannya dengan jelas. Maka dari itu, jika ada hamba yang tidak mengikutinya, maka dia akan menanggung sendiri akibatnya. Kemudian jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah murka melihat ketidaktaatan hambanya kepada Rasul, tidak taat kepada Allah, maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan bencana. Baik itu bencana yang menimpa dirinya, keluarganya, bahkan negaranya. Kemudian jika kita mendapatkan ujian dari Allah, baik itu berbentuk musibah ataupun apapun itu, maka kita harus bisa menerima ketetapan dari Allah, kita harus menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalam hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala tabaraka wa ta'ala, malam yardo biqadai walam yasbir ala balai walam yashkur ala nikmati falyaltamis rabban siwaya. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak ridho atas ketetapanku, dan barang siapa yang tidak sabar atas ujianku, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, maka hendaknya dia mencari Tuhan selain aku. Kemudian sikap apa yang harus kita terapkan, yang harus mengiringi dalam wujud ketakwaan kita kepada Allah? Di antaranya seperti sabar, syukur, dan tawakal. Kemudian masih ada banyak sifat-sifat yang terpuji lainnya untuk mengiringi ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar pula terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, sabar ketika dalam menjauhi kemaksiatan. Yang kedua, sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sabar ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jika kita mendapatkan ujian ataupun musibah ataupun apapun itu, maka jangan sampai terlepas dari sifat-sifat sabar, syukur, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, jangan lupa sabar
dalam menerima qada dan qadar, selalu tegar meskipun keadaan ambyar. Jangan lupa bersyukur agar tidak menjadi kufur meskipun pikiran kabur, pandangan ngeblur, dan hati hancur. Jangan lupa tawakal dalam segala hal. Jangan lupa taat agar kehidupan bermanfaat meskipun keadaan melarat, kondisi keuangan sekarat, ada yang berkhianat, tetapi kita harus tetap kuat, tetap semangat supaya selamat dunia dan akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Undur maqala wala tandur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.